Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dugaan bagi-bagi duit Komisioner KPU Solo di Pilkada 2020. Markas itu tak terlalu besar, terletak di persimpangan Jalan Utama Kota Surakarta, depan Taman Gerten di samping Jalan Layang Purwosari. Ruang tamu berukuran 3x4 meter berisi meja dan kursi kayu. Di atas meja dan kursi berserakan kertas berisi nama-nama warga Solo. Kantor Purnawirawan Pejuang Indonesia, PPRI, sayap Partai Gerindra, pendukung Prabowo Subianto cabang Solo itu jadi markas relawan calon perseorangan Bagio Wahyono, FX Suparjo. Sekretaris PPIR Solo, Sapardi, menyimpan data pendukung Bajo. Siapa saja yang datang ke markas Sapardi bisa secara mudah melihat data yang menurut KPU masuk informasi dikecualikan bagi publik. Berbekal data pendukung Bajo, kami pun mendatangi belasan warga di Kelurahan Semanggi dan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. Sebagian menyatakan pendukung dan lainnya tak pernah setor salinan KTP, tapi namanya masuk dalam daftar pendukung Bajo. Satu keluarga di Kelurahan Semanggi, Sri Sugarni dan suaminya, berkata tak masuk akal dia mendukung Bajo setelah diberitahu namanya masuk dalam daftar KTP pendukung Bajo. Uzang, suami Sri, merupakan relawan pasangan Gibran dan juga Teguh. Keduanya juga tak pernah diverifikasi oleh petugas pemilihan mendukung Bajo. Operasi ilegal saat tahap verifikasi. Dana ilegal diduga berasal dari salah satu komisioner KPU Surakarta mengalir ke petugas pemilihan tingkat kelurahan hingga kecamatan. Operasi bagi-bagi duit menjalang tahap verifikasi faktual pada panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS. Sempat terungkap dalam penyelidikan internal KPU Surakarta, namun kasusnya tak jelas sampai sekarang. Lebih dari 2 sumber tirto di lingkungan penyelenggara Pilkada Solo menyebut nama Bambang Kristanto sebagai komisioner yang bagi-bagi sogokan kepada petugas pemilihan tingkat kecamatan sampai kelurahan. Tujuannya agar Bajo lolos verifikasi faktual. Kesulitan Bajo mengumpulkan dukungan setidaknya tergambar dari data KPU Surakarta, yakni 39,3% dari total 63.000 KTP disetor tidak memenuhi syarat saat tahap verifikasi faktual. Dalam Pilkada Solo semula ada 3 bakal calon independen, tapi hanya Bajo yang lolos. Lawan Bajo adalah Gibran dan juga Teguh Prakoso, putra presiden dan politikus segae PDIP Solo. Ada dugaan Bajo diloloskan KPU agar tidak ada kotak kosong dalam Pilkada Solo. Dalam Pilkada Solo ini ada dugaan maklar KTP agar Gibran tak melawan kotak kosong. KTP dicatut untuk dukung Bajo. Muhammad Halim masih sulit percaya bagaimana ia dan kedua anaknya yang tinggal di kampung Tegal Sari Lawean bisa dinyatakan masuk dalam daftar pendukung Bajo. Halim yang merupakan kakak kandung Muhammad Ali mendaftar sebagai calon wali kota Solo dari jalur perseorangan. Pada akhir Juni 2020 Halim didatangi oleh panitia pemungutan suara bersama tim verifikasi Bajo. Mereka berkata KTP Halim masuk dalam daftar pendukung Bajo. Ia pun bertanya bagaimana bisa tim Bajo mendapatkan KTP miliknya dan kedua anaknya. Pada tanggal 11 Agustus 2020, Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu melaporkan temuan KTP yang dicatut oleh pendukung Bajo. Melaporkan hal itu pada Bawaslu di Solo. Tresno dan juga Halim menjadi saksi atas temuan itu, namun Bawaslu menghentikan penanganan perkara tersebut. Ketua Paguyuban Johan Syafaat menyebut saat itu menemukan 5 warga yang datanya berupa KTP dan tanda tangannya dicatut untuk memberikan dukungan ke Bajo. Namun hanya 2 warga yang bersedia melapor sebagai saksi di Bawaslu.
Tegur penegakan protokol kesehatan, Jokowi malah ketampol anaknya sendiri. Gara-gara HRS dan Anies tiba-tiba pada ngomongin penegakan protokol kesehatan COVID. Padahal pemerintah sendiri telah menciptakan kerumunan dengan tetap ngotot menggelar pilkada serentak. Salah satunya bahkan dilakukan oleh anak Jokowi sendiri. Ini sih namanya menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Ketika itu Jokowi minta Mendagri menegur seluruh kepala daerah agar memberikan contoh penegakan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan pada Menteri Dalam Negeri agar menegur para kepala daerah yang justru ikut kegiatan kerumunan saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Sebagai kepala daerah, kata Jokowi seharusnya dapat memberikan contoh baik kepada masyarakat, bukan malah ikut berkerumun. Hal ini disampaikan Jokowi saat rapat terbatas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Senin 16 November kemarin. Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan kalau perlu menegur kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun. Begitu kata Jokowi. Jokowi pun juga menegaskan penegakan disiplin protokol kesehatan harus terus dilakukan. Sebab tak ada satupun warga yang memiliki kekebalan terhadap virus corona. Kerumunan pun juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penularan. Karena itu Presiden menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 agar menindak tegas siapapun yang melanggar aturan tersebut. Jadi jangan hanya sekadar imbauan tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Kemudian berita lainnya menunjukkan bahwa hal ini dilanggar oleh anaknya sendiri. Gibran daftar pilkada, seribuan orang tumpah di KPU Solo. 1.000 lebih pendukung turut memeriahkan pendaftaran bakal calon pasangan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan juga Teguh Prakoso di kantor KPU Solo, Jalan Kahuripan Utara Sumber, Kecamatan Banjarsari. Selama pendaftaran terjadi banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 saat itu.